Selamat siang Bapak Ibu. Ya, gimana? Masih semangat? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Begitu juga Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Begitu juga teman-teman semua. Agar kegiatan saya terkait dengan diseminasi budaya positif dapat terlaksana dengan lancar sampai nanti di akhir sesi. Baik, sebelum lanjut Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita secara bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Tuhan agar kegiatan kita di hari ini dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu semua, ini Tiang sendiri, Niwayan Dian Fitriani, sekarang menjadi calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jemberana tahun 2024. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman ya tentang modul di 1.4 di pembelajaran sebagai calon guru penggerak. Ini adalah modulnya budaya positif. Ya, jadi lumayan ini modulnya, materinya banyak dan perlu pemahaman yang memang benar-benar kita harus serius memaknai ini. Jadi agak lumayan berat ya Bapak Ibu untuk kalangan saya yang memang dalam proses tahap belajar. Nah, di penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang hari ini mencangkup materinya itu adalah ini. Ya, jadi konsep inti daripada budaya positif yang saya pelajari sebagai calon guru penggerak itu terdiri dari materi-materi ini. Ya, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian belajar juga tentang motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kemudian ada posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ternyata memang benar ya, hal ini memang patut kita pelajari dengan serius. Ya, nanti tujuannya kita selaku guru ini sebenarnya inilah dasar kita kalau memang kita mengemban tugas selaku guru ya, bagaimana nanti kita mewujudkan atau mengimplementasikan daripada konsep inti budaya positif ini. Nah, jadi sebelum saya mempelajari modul ini, sebenarnya saya tidak melakukan hal-hal ini, boleh dikatakan begitu Bapak Ibu. Jadi sekedar ke kelas menyampaikan materi, kemudian tidak memaknai hal-hal ini. Jikapun memaknai ini, saya hanya istilahnya boleh dikatakan sekedar gitu. Anak-anak, ayo kita buat keyakinan kelas. Nah, sebenarnya tujuannya apa itu sebenarnya itu yang menjadi landasan kita kenapa pentingnya kita memahami ini. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Ya, nah baik, sebelum saya menyampaikan tentang konsep inti daripada budaya positif ini, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk bermain dulu. Ya, Bapak Ibu yang satu pasangan, kalau Bapak Kepala boleh sama Bu Riani ya duduk di sini. Kalau Pak Nopian agak ini ya ganjil. Bapak Ibu sekarang yang satu meja, boleh sekarang menunjuk diri siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B. Coba sekarang. Ya, jangan C, tidak ada C ya. A sama B.
Ya, oke. Sudah Bapak Ibu? Nah, tugas si A, siapa? Coba angkat tangannya Bapak Ibu, siapa yang A? Ya, boleh, di sini duduk boleh, Bapak boleh. Ya, siapa yang jadi A? Nah, sekarang si A itu bertugas untuk mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Ya, sekuat-kuatnya. Sekarang yang B itu mencoba dengan rayuannya, dengan usahanya, dengan boleh digelitiki ya, bagaimana agar si A itu berusaha biar kepalan tangannya terbuka. Ya, boleh Bapak Ibu silakan yang A, nah giliran boleh. Sekarang yang A mengepalkan tangan, yang B bertugas. Sekarang nanti si B yang mengepalkan tangan. Ya gimana caranya, pokoknya si A itu menyelamatkan tangannya biar tidak terbuka, artinya dikepalkan. Ya, oke. Sudah Bapak Ibu, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Ya, gimana caranya? Ya, jangan yang A itu yang mengepalkan tangan itu jangan pasrah ya, jangan begitu ya. Ya, dikuatkan. Ya, dikuatkan. Nah, sekarang terbalik sekarang yang B sekarang tugas mengepalkan tangan ya. A sekarang tugasnya gini. Terbalik sekarang. Ya, gimana caranya biar tangannya tidak terbuka? Ya, baik. Ya, gimana Bapak Ibu berhasil membukakan? Ya, jadi apa? Ada yang identitas gagal atau bagaimana? Ada yang sukses ya? Ya, nah sekarang kita renungkan itu kembali dengan pertanyaan ini. Apakah Anda atau B ini yang A ya, membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Yang pasrah tadi, itu misalnya. Apa alasannya membuka kepalan tangannya? Nah ini, kalau yang A sama B menutupnya terus, alasannya apa juga? Ya, jadi kesimpulannya dalam kegiatan tadi itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali Bapak Ibu? Ya, diri Bapak Ibu sendiri, itu intinya. Jadi kita selaku guru itu kitalah yang memang memegang kendali terkait dengan proses tadi ya, yang menuju ke budaya positif gitu. Nah, kemudian kita mulai ke, nah ini tadi kan ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang kita pahami satu persatu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemudian sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan, nah ini profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di pembelajaran dengan paradigma baru ini, siswa itu apa ya istilahnya Bapak Ibu, diberikan kelonggaran, ya diberikan kebebasan nanti untuk menentukan atau untuk merancang pembelajaran ataupun asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu masing-masing. Ya, jadi sebenarnya di kalangan Bapak Ibu mungkin sudah mengarah ke sini ya proses pembelajarannya. Ini. Nah, kemudian selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah,
Nah, ini dari William Glasser ya, menyatakan bahwa ada miskonsepsi. Ya, jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Benar Bapak Ibu? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini ternyata kritik dan membuat rasa bersalah ini mengarah ke ini ya, mengarah ke sesuatu identitas yang gagal Bapak Ibu. Ya, jadi siswa di sini kalau dia rasa bersalah itu jadinya dia itu punya perasaan bersalah terus dalam dirinya. Berarti nanti kalau memang begitu dia akan berbicara hal-hal yang negatif. Itu ibaratnya ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benar Bapak Ibu? Ya, kalau orang dewasa itu dia berilusi, oh saya ini lebih dari ini, saya ya itu istilahnya dia menjadi penguasa intinya di sini. Ya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita lihat di sana tentang lawannya. Ya, jadi di stimulus respon, bagaimana pandangan kita tentang dunia. Di stimulus responnya itu bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya, tapi secara teori kontrol itu bahwa kebutuhan kita berbeda. Ya, begitu. Dan seterusnya, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah itu dari stimulus respon, lawan daripada teori kontrol tentang pandangan kita tentang dunia. Ya, nah baik, dari pembelajaran tadi yang ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini yang perlu kita renungkan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah ini yang menjadi boleh menjadi motivasi kita ya Bapak Ibu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita dan seterusnya. Nah mungkin berdasarkan hal tadi tentang paradigma, inilah yang menjadi motivasi kita untuk kedepannya. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, langsung kita mengarah ke disiplin positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar ini? Pernah mendengar ini Bapak Ibu atau membaca di mana tentang disiplin positif? Gimana, pernah Bapak Ibu? Ya, jadi nah ini menjadi pembelajaran kita ya Bapak Ibu, di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Nanti kita belajar tentang ini, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman, maupun hukuman. Sehingga tujuan kita sebagai pendidik ini ya, jadi menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti kita bahas, yang mana sih namanya nilai-nilai kebajikan universal. Itu.
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tujuan kita selaku pendidik. Kemudian, nah ini nilai-nilai kebajikan yang tadi dibahas. Ini sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau yang baca profil belajar Pancasila ada IBO PYP, rasanya Primary Years Program, itu rasanya kalau yang baca. Kemudian keterampilan hidup. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang ini sejenis organisasi Bapak Ibu. Ya, organisasi di profil belajar Pancasila, apa nilai-nilai kebajikannya. Ini organisasi di IBO, apa nilai-nilai kebajikannya. Begitu juga organisasi di keterampilan hidup, ya apa ya sejenis gitu maksudnya, sejenis organisasi dia. Lembaga istilahnya gitu ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau di profil belajar Pancasila, apa nilai-nilai kebajikannya gitu. Kalau di IBO itu apa? Ya, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui sendiri ya bahwa di profil pelajar Pancasila ini sudah dimensinya, ini sudah menjadi pedoman kita bersama. Nah, kemudian kalau di IBO-nya ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung seperti contoh-contoh yang ada pada slide itu. Kalau di keterampilan hidup, dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah ini menjadi pendengar yang aktif itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Tuh. Ya, kemudian selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu di sini tentunya memiliki kebutuhan ya. Kebutuhan, tidak mungkin seorang manusia itu tidak memiliki kebutuhan hidup, kebutuhan dasar. Ya, apa sih Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Nah, ya, di sana adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, berarti itu dasarnya sederhana sekali ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar ya. Bapak Ibu kira-kira memiliki kebutuhan dasar? Apa kebutuhan Bapak Ibu coba? Salah satunya apa kebutuhan Bapak Ibu? Ya benar, yang disampaikan Pak Arya, salah satu kebutuhannya makan. Apalagi kebutuhan Bapak Ibu? Pakaian, ya apalagi? Nah, tempat tinggal, kendaraan, benar ya. Jadi memang kita perlu, sangat perlu itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kebutuhan manusia yang dipelajari pada modul ini yaitu, nah ini ada 5 Bapak Ibu. Ya, yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebebasan, ada penguasaan, dan ada kesenangan. Ya, kalau yang sendiri di belajar IPS, ya tentunya kebutuhan manusia itu ada yang primer, sekunder, kan gitu ya. Ada yang kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau di modul ini kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kelimanya ini. Nah, yang pertama kita mulai dari bertahan hidup. Gimana Bapak Ibu? Apakah ini merupakan suatu kebutuhan? Ya, ini kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis ya. Kalau apa istilahnya survival gitu bacaannya ya Bu ya. Ya survival. Jadi ini adalah kebutuhan yang fisiologis yang untuk kita bertahan hidup. Ya, jadi tidak mewah-mewah di sini ya. Untuk bertahan hidupnya cukup makan, apalagi Bapak Ibu tempat tinggal, pakaian, nah dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini merupakan benar, ini merupakan suatu kebutuhan. Ya, Bapak Ibu perlu enggak rasa kasih sayang? Ya, perlu enggak diterima di tempat lingkungan kerja dan lain sebagainya? Ya, sangat perlu sekali. Nah, jadi ini intinya kasih sayang ini dan rasa diterima ini merupakan suatu hubungan, kebutuhan hubungan. Kemudian koneksi sosial itu intinya. Ya, jadi ini kasih sayang dan rasa diterima ini lewat teman. Ya, kita perlu teman, kita butuh teman. Kemudian keluarga dan lain sebagainya. Nih kebutuhannya. Kemudian berikutnya ada kebebasan Bapak Ibu. Ya, kebebasan ini gimana? Bebas menentukan tujuan hidup Bapak Ibu. Ya, jadi jangan nanti Bapak Ibu berdiri sehat itu tidak memiliki kebebasan. Jadi kita bebas selaku manusia yang menentukan hidup kita. Ini kebebasan mencapai tujuan hidup kita apa. Ya, kemudian ada penguasaan. Ini sejenis sebagai kebutuhan menjadi seorang pemimpin. Ya, ada yang memang dia membutuhkan hal ini, membutuhkan menjadi seorang pemimpin. Ya, mungkin jiwa tersebut dari orang-orang tertentu saja ya Bapak Ibu ya, menjadi pemimpin, kayak punya cita-cita jadi presiden dan lain sebagainya. Nah, kesenangan ini kebutuhan akan rasa senang Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu merasa senang beli emas, ya ini silakan beli. Ya, kalau Bapak Ibu senang apa itu silakan. Ini menjadi suatu kebutuhan. Ya, berarti apakah beli emas itu kebutuhan atau keinginan jadinya Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi intinya kesenangan ini adalah memang kita perlukan rasa senang ya. Apa yang membuat kita senang yaitu menjadi kebutuhan kita. Mungkin ini ada garis merah garis tebalnya ya. Berarti perlu juga mengarah ke sesuai kemampuan kita. Ya, apa enggak Bapak Ibu? Ya. Dan oke, selanjutnya. Nah, ini mengarah ke sini. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan. Ini kadang sering kita bingung Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas, yang mana kesepakatan kelas, yang mana peraturan kelas. Ini membingungkan kadang sering. Ya, jadi mari kita sekarang bersama-sama memahami. Nah, keyakinan kelas ini seperangkat nilai atau norma dan harapan yang dianut bersama oleh seluruh anggota kelas. Ini merupakan fondasi yang emosional dan psikologi dari sebuah kelas. Nih Bapak Ibu. Ya, kemudian pembentukan keyakinan kelas ada yang bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Kemudian berikutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat menyusun keyakinan kelas. Dan yang paling penting di bawah ini, ya jangan sampai sendiri-sendiri ini pengennya guru aja, kan nggak mungkin Bapak Ibu, atau pengennya Bapak kepala sekolah aja. Nggak mungkin ini bisa terbentuk keyakinannya. Ya. Nah di sini yang cantumkan perbedaan kesepakatan. Ya, perbedaan kesepakatan keyakinan kelas. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu silakan ini dicermati. Kira-kira apa bedanya? Nah, kalau ke kelas itu kita buat apa ya? Buat kesepakatan, namanya apa? Buat keyakinan. Nah, apakah peraturan kelas itu yang mana? Nah, sesuai modul yang saya pahami, yang saya baca itu ini kesimpulannya. Kalau kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Ini. Kemudian keyakinan kelasnya seperti yang ditayangkan di slide.
Ya, peraturan kelasnya, alat untuk mengatur perilakunya. Nah, mungkin ini tata tertib, itu yang saya baca. Ya, jadi kita pahami bersama untuk nanti bisa kita jadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan ini di kelas kita, di sekolah kita. Gitu. Ya, sudah Bapak Ibu bisa dilanjutkan? Ya, baik. Nah, ini materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ya, dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, dia berusaha disiplin dengan alasan tidak mau dihukum. Lebih baik saya disiplin saja daripada saya dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Dan macam-macam ya karakter murid kita, Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Itu macam-macam memang perilaku karakter peserta didik kita. Nah, ini menjadi dasar kita untuk bagaimana sih perilaku manusia. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, nih konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ternyata kita bedakan ini hukuman dan penghargaan. Ini mengacu ke identitas yang gagal, Bapak Ibu. Kalau memberikan hukuman dan memberikan penghargaan, ya mungkin memberikan hukuman itu dampaknya itu murid menjadi takut. Nah, ini fatal juga akibatnya ya jika memang kita selaku guru memberikan hukuman terus muridnya takut. Ya, bagaimana? Muridnya kemungkinan tidak bisa sekolah, takut sekolah karena gurunya memberikan hukuman. Begitu juga penghargaan. Penghargaan itu ternyata mengarah ke konsep disiplin yang identitas gagal, Bapak Ibu. Ya, jadi salah satunya itu penghargaan merusak hubungan misalnya ya. Kalau si A itu dapat penghargaan, ini kamu ya, ibu kasih piagam penghargaan sama hadiah. Ya, yang B loh kok bisa itu Bu, padahal saya ini harusnya. Jadinya mereka mungkin dampaknya terjadi miskin begitu Bapak Ibu ya. Oh, gara-gara si ini dapat juara, yang ini nggak mau ngomong sama si A gitu misalnya. Kan mengarah ke sini jadinya dia, mengarah ke identitas yang gagal. Gitu Bapak Ibu. Ya, oke, selanjutnya. Nah, yang ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ini konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi sebentar kita juga ada belajar tentang materi restitusi. Nah, ini salah satunya. Murid menghormati peraturan karena ada konsekuensi. Ini mengarah ke identitas yang sukses. Ya, gimana Bapak Ibu, sudah bisa dilanjutkan? Ya, oke, selanjutnya. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya, jadi pengertian restitusi silakan Bapak Ibu simak di depan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi tidak kita melakukan hukuman seperti tadi, ya, melainkan inilah nanti yang bisa kita, konsep ini yang bisa kita lakukan pendekatan ya dengan restitusi. Jadi sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ke sana arahnya murid-murid kita. Tuh. Kemudian ciri-ciri restitusi bagaimana? Bukan menebus kesalahan,
melainkan belajar dari kesalahan. Tuh Bapak Ibu, memperbaiki hubungan juga menawarkan ya, tapi bukan memaksa. Nih, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah itu ciri-cirinya, ciri-ciri restitusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi mungkin karakternya bisa lebih kita fokuskan, bukan melainkan tindakan. Kadang siswa kita itu memang pura-pura dia bertindak apa gitu, jadi tidak terbentuk karakter dalam dirinya gitu. Ya, baik, selanjutnya. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, perbedaannya hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini. Jadi, hukuman. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu merupakan suatu hukuman. Nih, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali-kali lipat. Ya, coba kamu kerjakan sekarang 2 lembar tuh misalnya. Nih, kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya atau dirinya dan membantu siswa. Nah, ini bedanya di sini restitusinya, bersifat terbuka istilahnya antara guru dengan siswa. Begitu Bapak Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, gitu. Ya, sudah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini adalah yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ya, nah sekarang kalau di antara 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru yang mana posisinya di sini? Ya, yakin Bapak Ibu guru sebagai manajer? Ya, yakin Bapak Ibu guru sebagai teman? Ya, jadi guru sebagai penghukum. Gimana Bapak Ibu kalau sebagai penghukum? Gimana guru kalau sebagai penghukum? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ya, Ibu Amela, bagaimana? Misalnya menegur dalam artian itu mungkin suara ya, seperti misalnya contoh yang berikan kalimatnya mungkin misalnya sekarang di kelas, ternyata kan kita sebagai guru itu menanyakan misalnya kalau ada tugas bagaimana anak, kalau ada tugas ada mungkin salah satu di antara siswa itu ada yang tidak mengerjakan, saya Bu, kenapa kamu tidak mengerjakan, padahal sudah ibu kasih waktu 1 minggu tapi kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Untuk sebagai hukumannya silakan kamu berdiri di depan kelas. Mungkin seperti itu. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ayu Amela. Jadi boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, di sini guru menggunakan hukuman. Ya, guru menggunakan hukuman untuk sebagai pedoman untuk mengontrol perilaku siswa. Jadi hukuman yang gunakan Bapak Ibu gurunya. Misalnya benar yang disampaikan Bu Amela tadi, kamu berkali-kali awas kamu ya gitu misalnya. Ayo sekarang ke sana berdiri gitu yang begitu misalnya. Nah, ini pernah Bapak Ibu begini? Ya, jadi posisi guru sebagai penghukum kalau di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini nanti kita
kembali ke diri kita masing-masing Bapak Ibu ya, setelah mempelajari modul ini mungkin lebih memahami kita harus bagaimana. Ya, selanjutnya membuat merasa bersalah. Ya, jadi ini merupakan membuat rasa bersalah ini salah satu motivasi ke siswanya agar dia paham akan kesalahannya. Begitu. Ya, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Pernah membuat siswa merasa bersalah? Pernah? Misalnya gini, aduh ibu kecewa sekali loh sama kamu. Kadang siswanya merasa bersalah apa enggak Bapak Ibu? Ya, jadi itu ya nanti pembuat rasa bersalah. Jadi guru berada di posisi ini. Nah ini juga ya, guru sebagai teman. Ya, guru sebagai teman, Bapak Ibu masih cenderung ini ya. Jadi siswa dengan murid itu memiliki posisi kontrol sebagai teman. Ayolah bantu gitu misalnya. Ayo nak sini bantu ibu. Gitu. Jadi itu salah satu kata. Kemudian pemantau sebagai apa? Pengawas. Guru itu sebagai pengawas. Misalnya gini, coba kamu sini, apa yang kamu kerjakan? Pak Nopian misalnya, sini kamu, apa sih tadi yang kamu kerjakan? Berarti Pak Nopian itu udah mengawasi dia siswanya sehingga dia dipanggil dan lain sebagainya. Ya, tuh. Nah, posisi sebagai manajer inilah perlu ya kita tumbuhkan dalam diri kita selaku guru. Nah, di mana kita selaku guru ini berhak merencanakan, mengatur dan lain sebagainya. Ini coba ini kalau sebagai manajer kita sudah begini. Nah, kamu tadi ngapain? Apa sih keyakinan yang kelas kamu? Ini sebagai manajer kita yang membuat keyakinan kelas dan lain sebagainya. Ketika dilarang sama siswa, kita ucapkan kata-kata seperti itu. Itu sebagai manajer mengatur, kemudian merencanakan dan lain sebagainya. Nah, itu posisi guru sebagai manajer. Ya, nah ini ingat Bapak Ibu mungkin bisa menjadi dasar kita ke depannya. Oh ya, di sini sudah ya. Jadi sebagai penghukum seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Ya. Contoh kata-kata mungkin yang kita nanti gunakan sebagai guru. Ya ini. Dan Bapak Ibu. Nah selanjutnya, nah ini materi berikutnya setelah 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Ya jadi tahapan berikutnya bagaimana kita ada pada melaksanakan tahapan pelaksanaan segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini yang pertama ada menstabilkan identitas. Berarti dalam menstabilkan identitas ini tidak langsung menyalahkan siswa. Prinsipnya semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, ini cenderung mengarah ke alasan. Nih, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahan siswa memperbaiki kesalahannya. Nah, ini tahapan dalam memecahkan kasus Bapak Ibu. Ya, memecahkan kasus siswa. Jadi harus berdasarkan tahapan-tahapan ini. Ya. Yang pertama dalam menstabilkan identitas kita harus bagaimana, kemudian dalam validasi tindakan harus bagaimana, dan juga menanyakan keyakinan sama murid kita. Kemudian kita lanjutkan. Nah, menstabilkan identitas ini prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini penjabarannya Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana dengan menstabilkan identitas? Salah satu kata-katanya, beberapa kata-katanya di sini Bapak Ibu, berbuat salah itu wajar. Nah, itu misalnya kita memanggil salah satu siswa, misalnya dia sering terlambat masuk kelas saat kita jam pelajaran kita. Terus pas karena terlalu seringnya pas selesai pembelajaran kita panggil dia orangnya. Jadi
kita ucapkan kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu di tahap menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contohnya. Ya, kemudian ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Nah, bagaimana dengan tahapan validasi tindakan yang salah? Ya, kita memanggil siswa misalnya ingin berbincang, melakukan mencari solusi terkait dengan masalah siswa, divalidasi tindakan yang salah. Nih, berarti artinya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di tahapannya yang ini. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu contoh kata-kata divalidasi tindakan yang salah. Di saat kita memang memecahkan kasus yang sering kita alami. Semua Bapak Ibu guru mengalami ini. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Benar ya, jadi apa keyakinan kelas kita? Nah, itu nanti ditanyakan keyakinan muridnya ketika dia melanggar tadi setelah Bapak Ibu selesaikan permasalahannya dengan peserta didik. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, tanya begitu ke siswanya nanti Bapak Ibu ya, ketika nanti memecahkan beberapa permasalahan yang kita sering temui atau yang sering kita jumpai. Nah, kemudian lanjut. Ya, nah ini momen yang mungkin Bapak Ibu ditunggu-tunggu mungkin Bapak Ibu ya, yang ini. Ya, jadi nanti ada loh Bapak Ibu, kita bersama-sama menonton video tentang salah satu permasalahan yang tadi, yang memang kita perlu cermati, perlu kita menjadikan landasan untuk secara bersama-sama merubah sikap kita ya. Nah, sekarang di tahap yang ini bagaimana Bapak Ibu? Dari sekian penjelasan tadi yang saya sampaikan, saya harapkan nanti kita bisa menerapkan hal-hal positif tadi ya, yang mengarah ke memang budaya-budaya positif kita yang merujuk pada perilaku siswa yang lebih baik. Ya, kira-kira Bapak Ibu gimana? Ada yang perlu ditambahkan? Atau Bapak Ibu bertanya atau memberikan masukan? Ya, silakan. Waktu yang kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, oke, Bu Riani, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan materi yang disampaikan tentang budaya positif tadi. Kemudian di sana ada saya baca sedikit tentang peraturan, kemudian keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya, kemudian yang materi di PNM itu kan tentang disiplin positif. Di sana salah satu aksi nyatanya itu membuat kesepakatan kelas. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas supaya anak-anak itu mau dengan dari dalam dirinya mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat. Seperti yang kita tahu, kesepakatan itu kan kita ambil memang ide-idenya dari anak-anak. Tetapi terkadang
mereka masih ada yang melanggar kesepakatan tersebut. Apakah diperbolehkan memberikan konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan? Seperti itu, terima kasih. Ya, baik Bu Riani, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, berarti Ibu Riani sudah mengalami ketika membuat kesepakatan kelas, beberapa siswa Bu Riani artinya tidak menggali ide itu Bu Riani ya, tidak punya di anak-anak, ayo bikin kesepakatan kelasnya, ayo semua sumbangkan ide, ternyata tidak ada yang mau itu Bu Riani ya. Oh ya, mau. Oh, saya kira berawal dari tidak mau, kemudian tidak juga mematuhi, saya kira begitu. Ya, jadi mau membuat kesepakatan kelas, tetapi tidak mau mematuhi. Apakah boleh diberikan konsekuensi? Begitu ya, Bu Riani ya. Baik, kembali lagi ke posisi kontrol kita selaku guru. Ya, nah sekarang dari masalah tersebut, Ibu Riani harus memahami ini intinya dulu ya. Jadi dengan 5 posisi kontrol ini, Ibu Riani dengan kasus anak tersebut, kasus kelas tersebut harus bagaimana menyikapi hal tersebut, begitu ya. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan boleh atau tidak memberikan konsekuensi itu sebenarnya dari pihak saya sendiri tidak bisa memastikan boleh atau tidak. Ya, kembali ke kesadaran Ibu Riani sendiri selaku guru dengan memiliki dasar ini. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang ini, jadi nanti Ibu Riani dengan kasus yang tadi itu harus bagaimana dengan siswa Ibu Riani. Ya, jadi kembali dan memang diperlukan upaya-upaya yang memang maksimal. Ya, untuk mewujudkan suatu keyakinan kelas yang memang dipatuhi oleh anak-anak didik kita. Jadi ketika dilanggar, kita menempatkan posisi kita di 5 posisi kontrol institusi. Jadi kita selaku guru bisa juga nanti menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan segitiga restitusi yang kita pelajari. Bagaimana tindakan kita dalam menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kepada siswa dan validasi tindakan yang salah. Itu nanti arahnya Bu Riani ya. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin ada teman lain lagi yang menambahkan atau mungkin bertanya. Ini menarik sebenarnya terkait dengan penerapan disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Dian. Karena dengan penerapan disiplin positif ini adalah diharapkan tidak ada yang namanya hukuman. Itu menghilangkan itu sebenarnya ya. Artinya semua warga sekolah atau warga kelas itu adalah menyadari bahwa dirinya itu adalah bisa mematuhi segala bentuk kesepakatan yang telah dibuat. Dia itu membuatnya itu dari dirinya sendiri atau sadar diri itu sebenarnya ya. Nah, terkait dengan kesepakatan kelas yang tadi yang dimaksudkan oleh Bu Riani adalah itu dilanggar oleh kelasnya itu sebenarnya dikembalikan lagi dengan kelasnya itu. Apa sih konsekuensi atau yang kesepakatan yang telah dibuat apabila ada siswa yang tidak mematuhi kesepakatan itu dibuatkan kesepakatan juga biar nanti tidak saling kesepakatan yang sudah dibuat tuh ini misalnya misalnya datang terlambat jam 4 jam 7 itu misalnya jam 7.30 jam 8.30 dari kelas itu contohnya datang tepat waktu. Seandainya anak ini tidak ada datang tepat waktu, bagaimana konsekuensinya? Itu maksudnya Bu ya. Itu model. Nah sekarang kembalikan, kalian sudah membuat kesepakatan seperti ini. Kalau kalian tidak datang waktu berarti bagaimana? Itu dibuatkan sebuah kesepakatan kembali. Oh, berarti saya harus merefleksi diri bahwa saya harus
ditanyakan kalau kita sebagai 5 kontrol itu kita posisikan diri kita tetap di manajernya, karena itu yang paling ideal manajernya. Karena dari segi itu Bapak Ibu tanyakan kepada murid, kenapa kamu bisa datang terlambat? Jangan menghukum, itu ada ibu sebagai penghukum. Makanya itu adalah kita harus belajar dari kesalahan anak itu, kita belajarkan diri kita sebagai manajer. Seperti tadi terlambat, berikan dia dengan kenapa kamu terlambat? Oh saya begini. Nah, solusinya apa? Kalau terlambat saya harus kencing lebih awal itu misalnya, karena saya ada di WC Pak, jadinya dia masuk ke terlambat. Oh kan tadi sebelum kumpul kencing dulu. Itu caranya yang sistem yang namanya disiplin masjid. Tidak kita satu kalau terlambat hukum, tidak. Yang pengertian? Ya, yang kedua menguasai salah dan sebagainya. Itulah yang dia, makanya kalau dia diajarkan belajar ini memang senang sekali. Seandainya seperti ini bisa diterapkan, adem semuanya Bu, adem semua. Tidak ada murid yang yang seperti kemarin di rumah ada. Makanya begitu oke. Artinya kita kembali merefleksi diri. Oh kesepakatan yang baru belum sesuai, maka kita perlu buatkan kembali sehingga benar-benar itu adalah menyadarkan diri, hindari seperti tadi hukuman. Oke. Biarpun dia melanggar, tetap laksanakan baruan ya. Nah itu. Terima kasih Bapak Kepala untuk menambahkan tadi. Benar ya apa yang disampaikan Bapak Kepala. Terima kasih sudah menambahkan. Ini terkait mengarah ke sini jadinya tadi apa yang disampaikan Bapak ya. Jadi mengarah ke penyelesaian masalah yang memang dikembalikan kembali kepada diri siswa sesuai dengan tahapan-tahapan ini. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana, ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, nah sekarang kalau memang tidak ada pertanyaan, mengingat juga nanti waktu kita untuk kegiatan anak-anak ya Bapak Ibu ya, kembali coba kita sekilas ini tadi di YouTube sudah banyak mungkin Bapak Ibu tentang video yang ini. Nah, jadi bagaimana kita selaku murid memposisikan diri kita ini zaman dulu ya, mungkin dulu zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Zaman Kamu deh, pasti terlambat. Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat. Malah sekalian kamu jadi dasar sudah berangkat. Sana, kamu keliling. Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Nah, berani-beraninya jawab. Masih berani jawab pula. Sekarang Selamat pagi, Bu. selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? nah ini yang cocok Alasan untuk kamu kita apa lagi? siapa nih? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Kalau kita Sudah zaman berapa jadi kali murid berapa? begini ya Bapak Ibu ya, benar ya. Sana. Kalau sekarang Kamu sudah keliling lapangan beda. basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Udah dikasih muridnya yang memberikan Sekarang, alasan. keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Artinya dengan kasus yang sama ketika siswa terlambat. Nah sekarang posisi gurunya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Ini Tuhan, Ibu Ana sampai salah ya. Naren. Jadi, Ibu Ana Kamu sampai senang salah. ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini Cepat beda ke kelas. dengan Maaf ya, tahapan Bu. tahapan Maaf ketika sekali. restitusi Bapak Ibu. Ini posisinya di 5 kontrol seorang guru saja ya. Jadi kalau yang tahap penyelesaiannya di tahapan segitiga restitusi itu beda konteks kalimat-kalimat yang harus diucapkan kepada siswa. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Kalau kita Iya bisa, Bu. ini Habis ibu bisa saya kita menerapkan ini. membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu tadi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di modul kami calon guru penggerak angkatan 11. Ya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu bisa nanti ke depannya kita berbenah diri selaku guru. Ya, nanti dari proses yang sudah kita pelajari, semoga nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ke depannya sehingga siswa kita semua, peserta didik kita semua bisa nanti memperbaiki segala perilakunya dan berdampak kepada memang sekolah yang aman. Ya, tercipta budaya yang positif yang sesuai kita harapkan bersama. Baik, karena sudah waktu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan ini. Untuk acara selanjutnya Tiang ucapkan terima kasih dan Bapak Ibu guru boleh kembali dengan tugas masing-masing. Sekali lagi Tiang minta tepuk tangannya Bapak Ibu atas berjalannya acara. Karena tadi kita sudah secara bersama-sama berdoa, sekarang silakan Bapak Ibu kembali dengan tugas masing-masing. Ya, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abi dari kelas 8A. Nah, perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangatlah bersemangat karena membuat kita lebih disiplin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana dari kelas 8A. Jadi perasaan saya saat membuat keyakinan kelas tentunya sangat senang. Mengapa demikian? Karena menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan rasa tanggung jawab siswa maupun guru. Nah, jadi tidak hanya mempengaruhi nilai akademik siswa, tetapi juga membentuk karakter mereka sebagai individu yang berintegritas, berani, dan berempati. Sekian dari saya, terima kasih.